في كتاب الله قلبي صار حي. Berilmu. Para santri insya Allah akan menjadi pemimpin negeri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, dan saya senang bisa bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu semua. Semoga Allah memperjumpakan kita di masa yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, sehat selalu, zahiran wa batinan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwa muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita berharap penuh kehadiran kita di kota seberang ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu menegakkan agama Allah. Ini mudah-mudahan bukti bahwa kita menjunjung tinggi bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Insyaallah mudah-mudahan beliau-beliau ini akan sukses memimpin kita insyaallah. Tidak hanya sebagai gubernur, mudah-mudahan jadi pemimpin yang tertinggi. Setuju? Allahu Akbar. Untuk selanjutnya mari kita ikuti mau'izah hasanah yang sudah kita nanti-nantikan, yang kita banggakan, yang kita muliakan. Fadilatul Kiram Al-Ustaz Haji Abdul Samad LC MA dari Pekanbaru. Fa'alaihim falyatafaddal mashkura wa mahjura. Sallu ala nabiyyina Muhammad. Insyaallah Ustaz, pertanyaan sudah nunggu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali amal baik ini dengan ucapan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi melihat tangan menunjuk ke atas banyak santri-santri. Sekarang saya mau tanya, santri-santri ini nanti mau jadi ustaz apa mau jadi gubernur? Bingung jawabnya kan? Mau jadi ustaz apa mau jadi gubernur? Yang satu mau jadi gubernur, yang satu mau jadi ustaz. Mau saya kasih jawaban? Ustaz yang bisa jadi gubernur dan gubernur yang bisa jadi ustaz. Itu baru mantap, ya kan? Itulah yang tadi sedang kita lihat tadi. Saya dari dulu kalau ceramah jangan dibanding-banding dengan orang lain. Saya mau tampilnya sendiri aja. Kenapa begitu? Karena dibandingkan dengan orang itu tidak enak. Betul? Abdul Somad LCMA, yang di sebelah saya doktor. LCMA itu kan lagi cemas menghadapi anak-anak. Dibandingkan dengan doktor S3, S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar, Doktor Al-Azhar. Yang di sebelah saya hafal Quran 30 juz. Abdul Somad juz 30. Kalah 2-0. Yang di sebelah Abdul Somad gubernur. Abdul Somad jadi lurah aja kalah. Alhamdulillah. Kenapa saya bisa duduk bersebelahan? Karena dalam hati tidak ada persaingan.
Memang kau lebih tinggi Tuan Guru Bajang, kau doktor. Memang kau lebih tinggi Tuan Guru Bajang, kau gubernur. Memang kau lebih tinggi Tuan Guru Bajang, hafal Quran 30 juz. Tapi engkau adalah saudaraku. Mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ganteng. Kalau kita duduk dekat dia, kita bisa ikut ganteng sekalian. Itu bedanya sama artis. Kalau kita duduk sama artis, dia makin ganteng, kita makin buruk. Tadi saya foto dengan Tuan Guru Bajang, saya perhatikan, bisa pula saya lebih ganteng sih. Rupanya kalau dekat dengan orang hafal Quran, sedikit banyak kita kecipratan barokahnya. Itulah mengapa orang Nusa Tenggara Barat sana banyak hafiz Al-Quran. Kenapa? Karena gubernurnya hafal Quran. Allahu Akbar. Tapi kalau cuma skop gubernur kan sedikit satu provinsi, maunya lebih besar lagi dari gubernur, ya kan? Mau sebut, nanti sebut di dalam kampanye ditangkap pula saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seumur-umur saya ceramah, baru inilah balihonya tulis Arab semua. Ini menunjukkan Jambi Seberang memang negerinya para habaib, para santri. Banyak di sini keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya datang kemari menyambung tali silaturahim, an asila ila qarabati Rasulillah, menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat Rasulullah, dengan anak cucu Rasulullah. Khairat, lebih baik, wa ahabbu ilayya, lebih aku suka daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Maka itu ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Al-Fakir Abdul Somad datang kemari menyambung tali silaturahim dengan para habaib, menyambung tali silaturahim dengan para ulama, menyambung tali silaturahim dengan para santri. Tapi jalan mau sampai kemari susahnya minta ampun. Dari sini. Mohon maaf bapak-bapak yang tadi ketika kami lewat saya lihat kakinya, kepala jatuh ke sana. Kaki saya mau nolong, saya pula tadi. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya tak minta maaf karena di Jambi Seberang ibu-ibu memang dimuliakan luar biasa. Mana dia? Di atas semua. Allah. Yang duduk di atas ini ada dua kemungkinan. Pertama dimuliakan, yang kedua datang terlambat. Kota Seberang mengaji dan mengkaji. Masya Allah. Itu pakai tulis Arab. Cara bacanya kota. Kena ada alif. Seberang mengaji dan mengulang kaji, meneladani kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Abdul Somad Lam Jim Alif Mim. Pada hari Kamis 13 Jumadah Tsaniyah 1439, 1 Maret 2018, wujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana mau mewujudkan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Ustaznya cuma ceramah, mari kita bangun negeri ini, mari kita sekolahkan anak kita. Habis pengajian selesai, macam asap dihembus angin, hilang. Tapi kalau berkata itu gubernur, mari kita bangkitkan negeri ini, langsung dia tanda tangan, keluar 2 miliar. Tergantung, kalau ke atas 2 lantai, kalau ke bawah lapangan parkir. Kenapa? Ada kekuasaan dalam genggaman tangan. Maka santri-santriku, kalian harus punya kekuasaan, insyaallah. Amin. Amin. Jangan cuma baca Abdul Somad hanya ceramah saja, naik ke atas mimbar. Ini mana
Mana mimbarnya? Sini apa sini? Mana? Naik ke atas mimbar. Jamaah sekalian, mari kita tunjukkan salat. Mari kita salat. Waktu tidur. Tapi kalau ada kekuasaan, Masya Allah, Ustaz Somad kan ceramah ke sana kemari. Ya, kenapa Ustaz tidak mencalon jadi gubernur? Gak yakin saya menang. Gak berani saya. Jadi ketua kelas saja kalah. Meneladani kepemimpinan Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah pemimpin politik. Kalau sekarang Nabi Muhammad itu presiden, kalau sekarang Nabi Muhammad itu adalah raja. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Di Makkah, waktu di Makkah tak ada Nabi sholat berjamaah. Tunjukkan sama saya mana hadisnya Nabi sholat berjamaah jadi imam selama di Makkah. Mana? Yang santri-santri tunjukkan mana hadisnya Nabi jadi imam di Makkah. Tidak ada. Kalau ada, saya mau belajar. Tak ada. Kenapa? Nabi pernah sholat di samping Ka'bah. Allahu Akbar. Datang Abu Jahal, Abu Lahab mencekik lehernya. Disiram pakai kotoran onta. Datang Sayyidatuna Fatimah menolong. Nabi tidak bisa sholat di Makkah karena ada Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada orang Jambi seberang yang tidak pernah ke masjid, maklum, mungkin dia takut dicekik Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi setelah Nabi di Madinah, Nabi punya kekuasaan, Nabi jadi pemimpin, Nabi menjadi kuasa politik. Selesai sholat, Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hadis riwayat Muslim, Nabi miring ke kanan. Nanti kalau ada yang bertanya, iya, kenapa imam itu miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan. Nabi miring ke kanan karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan. Sahabat-sahabat yang mau dapat barokah sebelah kanan, nih. Tapi hadis riwayat Bukhari, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Sekarang ada imam, selesai sholat dia menghadap ke jamaah, tapi dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi. Makmumnya melotot. Nabi selesai sholat menghadap ke jamaah, bertanya, inspeksi mendadak satu-satu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan sampai sekarang. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana Pak Fulan? Mana Pak Fulan? Mana Pak Fulan? Karena saya sudah tahu jawabannya. Dia tak datang. Emang Ustaz mau apa? Coba bayangkan kalau saya gubernur, selesai sholat saya bisa tanya, mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana kepala kanwil? Mana kepala? Mana yang tak kepala? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Maka kalian wahai santri-santri sekalian, wahai santri-santri Jambi seberang sekalian, kalian mau jadi gubernur apa jadi presiden? Apa kalian takut? Apa yang kalian takutkan? Takut Instagram kalian kena ban? Oleh sebab itu kalian harus punya kekuasaan. Aku doakan santri-santri ini insyaAllah jadi presiden nanti kalian. Hanya saja kalau kalian jadi presiden nanti, kalian tolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tolong insyaAllah. In tansurullah, kalau kau tolong yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan dia akan mengokohkan kaki kamu. Ketika kaki tegak berdiri di padang mahsyar tidak bisa kokoh, saat itu dikokohkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz hanya bisa berkata masjid ini panas, masjid ini panas. Tapi kalau kalian jadi presiden, kalian berkata panas, AC pasang, masih semua. Begitu ceramah tahun depan Ustaz Somad di sini, keluar beku, turun salju macam kutub selatan. Begitulah hebatnya kekuasaan. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Tak ada orang mau bayar zakat.
Tapi kalau punya kekuasaan, tanda tangan matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, PNS. Kalau tidak bayar zakat, saya bersedia dicampakkan ke kutub selatan. Penting apa tidak kekuasaan? Sudah mulai gak berani kan? Oleh sebab itu meneladani Nabi Muhammad SAW adalah kita mesti berkuasa. Kalau tidak ada kuasa, orang tidak akan menghormati kita. Kalau tidak akan kuasa, jadi kalau ada anak bangsa, ada anak santri, ada umat Islam ingin punya kekuasaan, bukan ingin memperkaya dirinya karena dirinya sudah kaya, bukan karena ingin terkenal karena dari datuk-datuknya dulu sudah terkenal, masyhur, di Makkah dikenal, di mana-mana dikenal, tapi karena ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ke depan santri-santri kita diberikan Allah kekuasaan di negeri ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi tentu dari awal mesti baik. Di mana baik? 3. Pertama, anak-anak akan baik kalau pendidikannya baik. Betul? Gimana mau jadi gubernur kalau otaknya kabelnya sudah korslet? Gimana mau jadi gubernur kalau kabelnya sudah rusak gara-gara apa? Lem kambing. Buka tutup lem kambing, disedot di sini. Habis itu error. Kalian selamat dari lem kambing. Kenapa? Karena kalian di pesantren. Paling-paling kalian main lem tepung kanji. Bagus tepung kanji itu dimakan untuk menguatkan hafalan. Siapa yang payah ngapal, makanlah tepung kanji. Cepat lengketnya insyaallah. Oleh sebab itu maka ini bercandanya serius. Nanti balik makan tepung kanji. Bisa hafal Quran, jangan tanya saya, karena saya di Al-Azhar cuman hafal 8 juz, tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz, LC 4 tahun 8 juz. Balik ke Pekanbaru hilang. Hilangnya di mana? Pas naik pesawat. Nampak lutut pramugari. Makanya saya tadi nunduk aja. Nunduk. Tengok-tengok sedikit hilang 2 ya. Oleh sebab itu makanya ke depan ini bisa diatasi dengan apa? Seluruh pramugari pakai baju kurung dari Jambi. Bisa kan? Bisa. Seluruh pramugari pakai baju kurung. Bisa. Lalu kainnya dari mana? Kain batik Tanjung Jabung Timur. Bisa. Ustaz kau tahu? Saya sudah dapat 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kainnya panjang, panjang aja. Ini kadang kain panjang sampai ke bawah, belahnya sampai ke atas. Awak sedang ulang hafalan Quran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i langsung. Pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan pesantren. Betul? Yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah. Sekarang saya tanya ibu-ibu, santri tidak saya tanya. Ibu-ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, angkat tangan. La ilaha illallah. Yang lain anaknya sekolah di mana? Masukkan pesantren, janji. Masukkan pesantren, janji. Jangan ada dusta di antara kita. Memangnya Ustaz dulu tamat pesantren? Tidak. Tapi saya pernah di pesantren. Berapa lama? Setahun. Kok cepat betul studi banding? Saya masuk pesantren. Nama pesantrennya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik.
Santrinya 1.800. Tak ada perempuan, cap lonceng semua. Nengok perempuan seminggu sekali, hari Ahad. Ada nenek-nenek tengok cucunya. Tapi karena jarang tengok perempuan, nenek-nenek pun cantik juga. Itulah. Yang paling gak enak pas bulan puasa, buka puasa azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bawa piring, nasinya jauh. Begitu sampai udah mau nyendok nasi, azan isya. Salah. Akhirnya ke masjid salat isya. Allah, salat isya, ingat Allah sikit aja. Yang ingat apa? Nasi. Allah. Santailah dulu di rumah. Di rumah di meja makan, makanan banyak, ada cendol, ada buah melaka, ada nasi, ada gulai, ada ayam. Emak menyiapkan, mau makan nak. Sampai di pesantren sendok ngantri kelepok. Jangan lama-lama, Tapi rupanya pendidikan pesantren itulah yang membuat anak-anak ini mandiri, tidak bertumpu pada orang tua, tidak bawa-bawa ayah saya, emak saya, datuk saya. Yang dibawanya adalah saya yang pernah mendapat pendidikan pesantren. Allahu Akbar. Makanya guru-guru pesantren dibantu, ditolong. Guru pesantren ngajar Quran digaji sebulan 300.000, gajiannya 3 bulan sekali disunat masal. Mau makan apa? Orang hafal Quran nggak dipedulikan. Guru fisika, guru kimia, guru matematika, guru bahasa Inggris dimuliakan, dihormati. Guru Quran tak dimuliakan. Di mana ini? Di negeri lain. Di Jambi bagaimana? 100 hafal Quran diangkat jadi PNS di Jambi. Allahu Akbar. Luar biasa. Ustaz tahu dari mana? Ada lah yang cerita. Makanya jangan pernah takut. Kami dulu tak pernah berpikir nanti akan jadi apa. Ustaz dulu waktu sekolah berpikir akan jadi apa. Saya tak tahu entah mau jadi apa. Dulu waktu kecil saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu waktu kecil pernah tak mak tanya mau jadi apa?" Pernah tanya. "Nah, kau mau jadi apa?" "Mau jadi peluru." Peluru itu apa? Pokoknya peluru aja. Rupanya betul-betul jadi peluru sekarang, menembak ke sana kemari. Peluru apa namanya? Peluru YouTube. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sayang sama anak-anak, masukkan ke pesantren. Tapi setelah berpisah sama anak, bengkak biji mata ibu menangis. Bagaimana menangis? Jambi bukan jauh, kami sekolah jauh dari Pekanbaru Riau terbang ke Jakarta, dari Jakarta terbang 6 jam ke Yordania, sampai di Yordania transit di hotel, tinggallah saya di hotel, masuk kamar mandi, salah pencet, pencet air panas. 6 jam kami di Yordania. Habis itu naik pesawat lagi, pakai jas, pakai dasi, pakai baju panjang, pakai jaket, pakai kacamata hitam, pakai topi koboi. Turun dari pesawat, rupanya musim panas. Masya Allah. Apa tadi Ustaz? Oh, saya sangka sudah tilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau mau selamat anak-anaknya, masukkanlah ke pondok pesantren. Ustaz Ican tamat pesantren, saya tamat pesantren, Tuan Guru Badang tamat pesantren. Nahdlatul Watan, nahdlatu kebangkitan, al-watan negeri, kebangkitan negeri, dan pendirinya langsung datuk beliau yang tamat dari Makkah Al-Mukarramah, ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya solusi masukkan ke SMP,
agamanya cuma 2 jam. Tapi kalau masukkan ke pesantren, bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantiq, bayan, Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir maudhu'i. Banyaklah pokoknya. Tapi pelajaran umum tetap tak tinggal. Bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika, biologi. Insyaallah dua-duanya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setelah tamat pesantren terserah mau masuk apa. Mau masuk fakultas kedokteran silakan. Mau masuk UIN Jambi, jangan lupa nanti pulang dari sini ramai-ramai ke UIN Jambi karena Dokter Tuan Guru Bajang akan seminar di UIN Jambi. Silakan datang. Apakah tertutup atau terbuka saya tak tahu. Kalau tertutup balik lagi lah. Rugi kalau sampai tidak mendengar majelis ilmu beliau, karena beliau hafal Quran, jurusan tafsir Al-Quran. Orang takut ngambil S2 S3 di Al-Azhar. Selesai S1 pulang. Siapa itu? Saya S1 kabur lari. Tapi beliau sampai doktor, bismillah, masya Allah, tabarakallah, ambil barokahnya, ngambil barokah ilmu Tuan Guru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya tidak tahan berpisah sama anak saya tidak mau anak saya di pesantren. Oke, jangan masukkan pesantren, tapi buka sekolah namanya full day. Apa itu full day? Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Maka insya Allah selamatlah anak-anak kita dari narkoba, dari zina, dari seks bebas, pergaulan bebas, bonceng membonceng. Insya Allah selamat dia dari pergaulan itu. Maka di rumah dia akan menjadi anak-anak yang baik, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa, kalau anak ini pendidikannya sudah baik, kalau tidak di lingkungannya tidak baik, anak pun akan jadi rusak. Maka lingkungannya mesti baik, pemimpinnya harus baik. 2018 milih bupati, milih wali kota, milih gubernur. 2019 milih DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, presiden. 8 yang akan dipilih. 2018 3, 2019 5. Salah-salah pilih bahaya. Oleh sebab itu ketika mengambil paku, ambil paku coblos. Apanya dicoblos? Bisa hidungnya, bisa mulutnya, bisa matanya, coblos di ruang kecil. Aku bersaksi di hadapan Allah, orang ini aku pilih layak untuk menjadi pemimpinku. Plus. Siapa yang dipilih? Istikharah dulu. Ustaz, calonnya tinggal 2. Yang satu setan, yang satu iblis. Wajib memilih setan. Karena kalau tidak iblis akan naik. Karena iblis jauh lebih jahat daripada setan. Sampai begitu, apalagi kalau calonnya banyak. Ini persaksian di hadapan Allah. Kalau sampai kau dusta, kalau sampai kau bohong, dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sudah istikharah? Sudah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Cukup istikharah aja, politiknya tak usah disebutkan. Maka sholat sunnah. Gimana Bu? Sudah milih? Sudah. Di antara gambar-gambar nih, gambar mana yang dipilih? Gambar ini Pak Ustaz. Kenapa gambar ini yang dipilih? Dia sudah ngasih baju kaos 2, rebana 2 paket, surat Yasin 3, sembako 5 bungkus. Kemarin waktu dia datang ke masjid kami, grup rebana menyanyikan lagu Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Dana. Keluar 5 semen. Ar-Rashi wal Murtashi, orang yang menyogok, yang menerima sogok, yang mengambil sogok,
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul murtashi, dilaknat. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Kami ambil insyaallah Jambi seberang, masjidnya megah, duitnya banyak. Tengok, itu kepala tiang tuh emas semua tuh. Bangkok berapa kilo itu? Nih kristal nih, kristal. Makanya diletak di tengah. Kenapa? Kalau di pinggir dipanjat orang. Ini masjid kaya. Maka kalau ada orang bawa duit kemari, dia sebar 50.000, 50.000 pilih saya, 50.000 pilih saya, 50.000 pilih saya. Ada yang mau milih? Tidak ada. Ini orang Jambi seberang kaya-kaya, dinaikkannya 500.000, gak ada. Kalau 5 juta, saya istiqoroh. Masya Allah, tabarakallah. Itulah pentingnya ekonomi, bukan ekosistem. Itulah pentingnya ekonomi. Kalau ekonominya bagus, masjidnya bagus. Cara mengukur ekonomi orang bagus mudah, tengok aja masjid. Kalau masjidnya bagus, itu ekonomi bagus. Tapi kalau sudah masjidnya macam sarang burung merpati, kiamat sudah dekat. Sholat kita di dalam masjid, imamnya mantap, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ekonomi mantap tuh. Tapi kalau kita sholat di masjid pinggir jalan, Allah, lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hancur dunia persilatan. Oleh sebab itu ekonomi ini penting. Ekonomi umat. Satu orang kaya punya supermarket. Cuman sendiri yang punya. Mati dia, hancur semuanya. Ekonomi umat kembali kepada umat. Apa namanya? Kitawan. Apa namanya? 212 man. Apa namanya? Supermarket man. Apa namanya? Somat. Belanjalah ke warung-warung muslim. Ibu-ibu, kalau belanja di tempat yang di sebelah, oh, tak ada tawar-tawar. Ambil barang. Harganya sudah ada. Tip. Tapi kalau belanja di pasar tempat orang Islam, nawarnya tinggi. Ini berapa, Bu? 10.000, 2.000 ya? Datang ibu itu diambilnya pisau. Ibu mau beli pembunuh aja kena. Anak dia mau sekolah, dia mau makan, suaminya sedang sakit. Kenapa kau tawar terlalu tinggi? Tawarlah agak rendah sikit. Berapa nih Bu? 10.000, 2.500 ya? Sama aja. Memangnya kaya kau gara-gara 500 perak itu? Kan tidak. Hitung-hitung menolong saudara kita. Sejahat-jahatnya saudara kita, pasti dia berzakat, pasti dia bersedekah. Maka inti dari ceramah Ustaz Somad ini apa? Pertama, 3 yang mau saya sampaikan. Pertama, perbaiki pendidikan anak kita dengan memasukkan ke sekolah agama. Betul? Yang kedua, pilih pemimpin yang peduli kepada Islam. Kalau kau memilih pemimpin tak peduli kepada Islam, siap-siaplah akan dipimpin oleh orang yang tak peduli kepada Islam. 3, kau bangkitkan ekonomi umat. Alhamdulillah, ini pasti orang Jambi seberang ekonominya mapan dan mantap. Kenapa? Karena pakaiannya panjang lengkap. Pakaiannya lengkap, yang di atas yang di bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki lengkap. Coba kita ke tempat yang sulit ekonomi. Ada yang tinggi 150 cm, kainnya cuma 50 cm. Di bawah terbuka, di atas terbuka. Gimana contoh terbuka, Ustaz? Ini saya buka nampak pula. Ustaz nggak pakai celana dalam? Pakai. Kenapa Ustaz pakai celana? Takut saya ditarik orang tanggal. Siap-siap. Kenapa
Kenapa Ustaz pakai kain? Menghormati para ulama, kita mesti pakai kain. Tapi nampaknya kalau begini pas lalu balik nanti harus dipegang kuat ya. Insya Allah santri-santri kita akan mengawal, insya Allah, amin. Santri mengawal di sebelah kanan, mengawal di sebelah kiri. Cuman yang jadi masalah, dia mengawal, dia pulang aja salaman. Sebelah kanan salaman, sebelah kiri foto. Investor yang mau menanam modal ke Jambi, jangan khawatir. Kenapa ini ramai pengawal? Ini bukan menunjukkan Jambi tidak aman. Ini aman. Pengawal ini hanya untuk mengamankan dari serangan ibu-ibu garis keras. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nanti kalau selesai ceramah ini, ibu bapak pulang, ada yang nanya, siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad siapa? Dr. Muhammad Zainul Majdi, doktor dari Al-Azhar Mesir, yang sekarang menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat. Di mana Nusa Tenggara Barat itu? Pokoknya masih Indonesia. Dekat tadi Bali, jangan sebut. Saya kalau udah ingat itu sedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa isi Ustaz ceramah Ustaz Somad tadi? Apa isinya? Kata dia, masukkan anak kita ke pesantren. Kata dia, pilih pemimpin yang peduli Islam, anggota DPR legislatif. Lalu kemudian apa kata Ustaz Somad? Bangkitkan ekonomi umat. Itu tiga itu meneladani Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah pemimpin, Rasulullah membuka lembaga pendidikan, Rasulullah SAW membangkitkan ekonomi umat. Jangan bayangkan Nabi itu cuma di masjid istighfar, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bukan itu saja kerja Nabi. Nabi masuk ke pasar, Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan, basah di dalam, berjamur, busuk. Ya sahibat ta'am, penjual makanan, kenapa kau jual makanan basah, busuk? Kenapa? Kena hujannya Rasulullah. Yang di dalam basah, yang di luar kering. Nabi marah, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Nabi mementingkan bisnis. Makanya doa masuk masjid tidak sama doa keluar masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan pintu rahmatmu. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan untuk rezeki. Kenapa minta rezeki? Karena keluar dari masjid rezeki bertebaran. Sudah nampak itu jual minuman, jual kue, jual macam-macam. Taburkan rezeki, keluar dari sini rezeki. Kalau sudah ada duit, bayar zakat. Kalau ada duit, bayar infak, bayar sedekah. Supaya orang bangun malam tahajud berdoa kepada Allah supaya dimurahkan Allah rezeki. InsyaAllah yang susah-susah rezekinya balik dari majelis ini dimudahkan Allah rezekinya, insyaallah. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Tadi saya mulai ceramah 30. Tadi saya mulai ceramah jam 11. Sekarang jam 11.30. Sudah 30 menit saya ceramah. Sisanya 30 menit lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya bawa pulang ke Riau. Nanti saya kirim tulisan www.somatmorocco.blogspot.com. Oh, kalau begini banyaknya nampaknya sampai besok. Apa hukumnya mengusir orang i'tikaf di masjid? Kenapa diusir? Karena saya pernah melihat ada orang ingin i'tikaf di masjid tapi dilarang. Saya ketua masjid. Saya biar kurus-kurus gini ketua masjid nih. Datanglah orang mau i'tikaf di masjid. Ustaz Somad, boleh kami i'tikaf di masjid? Kalau saya larang tak boleh, karena itu rumah Allah. Kalau saya suruh juga tak boleh, karena itu masjid milik bersama. Maka win-win solution, jalan tengah. Boleh bersyarat, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Kalian kuizinkan i'tikaf di masjid, tapi jangan kalian tidur
tidur dalam masjid. Tidurnya di mana? Di emperan masjid. Kalian buat kemah. Kedua, jangan kalian sangkutkan kolor di pintu-pintu masjid. Jangan tidur di masjid telungkup di tempat orang sholat. Tidur telungkup tempat orang sujud. Di tempat orang sujud itulah dia ngeces. Nanti malam orang mau sholat isya, orang sujud, imam yang lama berdoa, dia nahan napas, bangkit dari sujud pingsan. Busuk. Kalaupun mau tidur juga telentang. Saya Pak Ustaz kalau telungkup ngeces, telentang dan jangan ngeces. Telentang pun saya ngeces juga, beli pepes. Nah, jadi orang ini mau iktikaf di masjid jangan dilarang, tapi dibuat peraturan, diikat dia dengan aturan-aturan. Kumpul ketua masjid, sekretaris, bendahara, komisi fatwa, kawan-kawan dimusyawarahkan. Inilah dai-dai mengajak orang. Preman-preman yang mabuk, yang bertato, tak tahu ke masjid. Mereka yang iktikaf ni nanti akan keliling ngajak, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Setelah mereka datang ke masjid, barulah Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengajak dari luar sana siapa? Yang mengajak dari warung kopi siapa? Inilah orang yang iktikaf di masjid. Apa hukumnya meninggalkan anak istri selama 4 bulan dengan tujuan berdakwah seperti yang dilakukan oleh jamaah tabligh? Siapa yang bisa berangkat 3 hari? Saya. Siapa yang bisa berangkat 4 hari? Saya. Siapa yang bisa berangkat 4 bulan? Saya. Itu ditanya, uang belanja ditinggalkan ada enggak? Itu ada amirnya, ada pemimpinnya, bukan asal tunjuk aja. Berangkat, 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 berangkat. Istri saya nanti ku ambil. Tak begitu. Itu ada aturannya, ada nasihatnya, ada gurunya, ada ustadznya. Jadi kalau ada oknum-oknum, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelahan. Adapun meninggalkan istri, maka sudah diikat dengan peraturan siwat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakitinya, lalu kemudian dia mengadu ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, ini maka beri nafkah zahir dan batin. Bahwa yang pakai jilbab pakai bismillah. Inilah orang paling bodoh, memperjuangkan syariah mati-matian. Seluruh Indonesia, BPD provinsi, cuman ada 2 yang sudah konversi menjadi bank syariah. Pertama Aceh, yang kedua Bank BPD Nusa Tenggara Barat berubah menjadi bank syariah. Allahu Akbar. Kenapa bisa berubah? Aceh karena ada otonomi khusus Otsus Aceh. NTB karena ada kekuatan, ada kekuasaan. Kalau mau berubah maka mesti ada kekuasaan. Pelajari baik-baik. Bank syariah adalah menuju syariah. Akadnya berbeda. Akadnya murabahah permodalan, akadnya mudharabah bagi hasil, tidak riba. DSN, Dewan Syariah Nasional. Nanti panggil ustaz, buat seminar, undang ustaz-ustaz. Jangan sampai ustaz-ustaz ini membuat pandangan masyarakat menjadi rusak tentang bank syariah. Apa hukum orang mau kerja di bank konvensional? Kalau ulama Saudi Arabia ketat, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Bas, tidak boleh kerja di bank konvensional, resign, out, berhenti. Tapi kalau Syekh Yusuf Qardawi agak lunak sedikit. Kira-kira kamu ada kerja lain tak? Tak ada. Oh, darurat. Boleh. Sebulan, 2 bulan. Karena kalau kita pilih 2, antara mati atau makan babi, tak boleh pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihannya 2, mati atau makan babi. Pilih mana? Banyak yang mau makan babi kan? Tak boleh pilih mati. Tidak boleh pilih mati. Maka pilihlah babi. Tapi jangan lama-lama makan babi. Sikit-sikit aja. Agak-agak lapar, makan. Datang kawan bawa pisang. Ustaz, ini udah ada pisang.
tak enak pisang, aku makan babi aja. Oh, tak boleh. Kalau kau kerja di konvensional 5 juta, di kerja yang ini 2 juta, tinggalkan yang 5 juta, pindah kau ke 2 juta, karena lebih menyelamatkan. Insya Allah Allah akan bukakan pintu rezekinya, insya Allah. Saya mau tanya, tolong jelaskan tentang pengertian sifat ujub. Ujub, aku yang paling hebat, aku yang paling tinggi, aku yang paling mulia. Siapa di antara kita ini yang paling tinggi? Aku, Abdul Somad, paling tinggi karena aku di atas pentas. Aku yang paling tinggi karena aku yang tegak. Aku yang paling hebat karena gambarku yang ada. Ujub, merasa diri ujub. Maka jangan pernah merasa ujub. Hai Abdul Somad, kau hanya akan mati menjadi bangkai, calon mayat, akan menjadi santapan cacing tanah. Betul? Dari tanah naik ke atas tanah, jalan-jalan di atas tanah, akan mati dimakan cacing tanah. Inilah pentas, inilah dunia. Inilah dunia ini, bukan luas ini dunia. Naik dari dalam tanah, hidup di atas tanah, ceramah, mati. Apa yang disombongkan? Hari ini kau dimuliakan, Al-Mukarram, Al-Ustaz, Haji Abdul Somad. Tapi setelah mati berubah dari Al-Mukarram, Al-Marhum. Jangan sombong, jangan angkuh. Saya kalau sudah jumpa sama orang sombong, tangan masuk kantong, mata ke atas, tak mau nengok orang. Dalam pesek ke atas pula. Hujan gerimis masuk air ke hidung baru. Guru sekolah nggak mau nelpon saya, ngundang saya ke sekolahnya, kepala sekolah nggak mau, disuruhnya guru nelpon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad. Iya, saya ditugaskan kepala sekolah ngundang Ustaz. Jam 8 besok Ustaz kosong. Bisa Ustaz kami panggil kemari? Emang saya laki-laki panggilan? Enak aja. Oleh sebab itu maka rendahkan hati. Di seluruh Indonesia ini, gubernur yang mau membalas WhatsApp saya, gubernur Nusa Tenggara Barat. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Gubernur. Langsung dibalas saat itu juga. Waalaikumsalam. Masya Allah, tak terasa sedang gubernur. Saya sangka kawan sekolah aja, padahal dulu jauh senior di atas. Oleh sebab itu kerendahan hati, tawadhu, jangan sombong, jangan angkuh, jangan ujub, jangan merasa diri hebat. Aku, sikit-sikit aku, masjid itu berdiri, aku, masjid itu ramai, aku. Pak, yang selalu nyebut aku itu 4 Pak. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang kedua setan, yang keempat Bapak. Apakah kami berdosa dulu memilih pemimpin yang waktu kampanye dia macam orang baik, saat menjabat ternyata dia korupsi? Karena banyak pemimpin saat ini banyak yang korupsi. Kau sudah berijtihad, kau sudah berusaha, gunakan telinga, dengar. Gunakan mata, tengok baca. Gunakan hati, istikharah, minta bimbing dari Allah. Kalau sudah kau pilih, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kalau kau tidak berusaha, na'udzubillah, summa na'udzubillah, dosa mengalir kepada kau. Mohon maaf Tuan Guru. Ini wajib dibacakan nih, karena diketiknya pakai komputer, di printnya. Kalau sampai tak dibaca, disumpahnya kita mati tegak. Di madrasah dulu saya diajarkan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati. Tapi saya pernah dengar ceramah Ustaz Fulan, katanya inni wajjahtu tak pernah diriwayatkan oleh Nabi. Bacaan inni wajjahtu. Allahu Akbar, Nabi ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan doa, Rabbana lakal hamd
hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada sahabat Nabi bacanya lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Yang tak pernah kuajarkan. Aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku tengok 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'zur ma lam yukhalif bil ma'zur. Boleh membaca doa yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam hadis, dalam sholat, selama tak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau ada orang baca inni wajjahtu wajhiyah, itu ada dalam Quran, itu yang membuat bukan ustaz kecil, ulama. Dia baca wajjahtu wajhiyah, ada dalam hadis. Inni wajjahtu wajhiyah, ada dalam Quran. Andai tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, tapi masih bahasa Arab, masih tetap diterima. Begitu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pak Ustadz, mohon doanya, saya dan istri saya dapat rukun sampai nenek kakek. Amin. Kami sudah nikah 6 tahun, belum mendapatkan keturunan. Sabar, doa, sabar, doa. Sulitkah bagi Allah membuat kau hamil? Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bukan susah. Divonis mandul, tidak akan punya anak, namanya Sarah. Sarah katanya tak punya anak. Apa yang terjadi? 99 tahun umur Ibrahim, lahir anak bernama Ishak. Siapa yang bilang dia bisa? Sabar aja, insya Allah nanti dikabulkan. Tapi perlu juga makan obat. Ada yang bilang kurma muda di blender. Saya udah coba Pak Ustaz yang enak kurma, batang kurma udah kami blender Pak Ustaz. Minum madu, katanya minum madu. Ruqyah, ada kawan saya 7 tahun nikah tak punya anak. Setelah di ruqyah bisa punya anak. Pas ditanya yang Ustaz ruqyah, kenapa tak punya anak? Rupanya di dalam ini ada jin yang menghalangi sperma tak pernah bertemu dengan sel telur. Asal mau bertemu dihalang sama jin. Awas. Dibacakan ayat ruqyah, lari setannya. Setelah setannya lari, dia pun punya anak. Dulu Pak Ustaz payah saya punya anak. Sekarang saya batuk aja hamil istri saya. Balik dia ke rumah, langsung. Begitulah bahasa balaghahnya. Jangan terlalu serius. Kami sudah nikah 6 tahun. Kemana tempat kau mengadu Allah? Iza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Nanti malam bangun sembahyang tahajud. Bapak yang belum punya anak, ambil air, bangunkan istri. Bangun. Itu kalau udah 6 tahun nikah. Tapi kalau yang pengantin baru kemarin, wake up my darling. Sembahyanglah. Sembahyang. Habis sholatnya apa? Sholat tahajud. Sebelum itu sholat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini, ingin punya anak lillahi ta'ala. Dalam hati saja. Habis itu baca Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, sulit punya anak, sulit jodoh, sulit ini, sulit itu, illa yassarahullah. Allah berikan kemudahan. Begitu kata Imam Ibnu Katsir. Maka banyak-banyak baca surat Yasin. Habis itu minta sama Allah, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau berkat kemuliaan surat Yasin ini, maka mudahkanlah istriku ini bisa hamil. Amin. Tapi bapak kalau berdoa mesti kuat. Ibu pun kalau bapak itu berdoa jangan amin-amin aja. Amin. Amin. Tak lainnya doa dia. Nanti kejadian baru menangis. Oh, Pak Ustaz Somad, suami
Saya panggil suaminya, kenapa bapak? Istri saya selalu mengaminkan Pak Ustaz. Asal saya doa, amin. Apa doa bapak? Allahumma arzuqni zawjatan zaniyatan jamilatan. Ya Allah, berikanlah aku bini cantik yang kedua, amin. Gitu. Makanya jangan ngasih amin-amin aja. Dengar baik-baik. Itulah untungnya kalau bini tamat pesantren. Begitu anak-anak santri ini baca Allahumma arzuqni zawjatan zaniyatan jamilatan. Maksud Allah, apa benar wanita yang sedang haid tak boleh potong rambut dan kuku? Mazhab Syafi'i. Dalam kitab mazhab Syafi'i dikatakan perempuan yang sedang haid tak boleh memotong rambut, tak boleh potong kuku. Kalaupun dia potong, dia simpan di bawahnya mandi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau gugur, putus, tak perlu dia kumpulkan lagi karena macam sampah saja. Tapi sengaja potong, jangan. Haid berapa lama? Haid paling lama 15 hari. Lebih dari 15 hari bukan lagi haid, namanya istihadah, penyakit. Lewat 15 hari boleh. Jika saya, kedua orang tua saya sudah pisah, mereka pergi meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai orang tua, apa hukumnya Pak Ustaz? Mereka akan dituntut tanggung jawab di akhirat. Tanggung jawab saya sebagai ayah, tanggung jawab ibu sebagai ibu. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Kalian anak-anak, kalau kalian tak dikasih 5, kalian akan menuntut pada ibu dan bapak kalian. Kalian ibu, kalian bapak, kalau tidak memberikan 5, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kertas terakhir, Ustaz Abdul Somad LCMA yang kami hormati. Kami hadir di sini banyak yang datang dari kalangan santri. Tolong Ustaz berikan kami nasihat agar istiqomah mengaji, mengamalkan ilmu yang telah guru berikan. Tak perlu saya nasihati lagi karena dari tadi itu aja lah isi ceramah. Rajin-rajin belajar, jangan merokok, jangan melawan guru, jangan menyumpah serapah. Apapun kata guru diam. Kalaupun mau mencaci maki dalam hati aja lah. Hormati guru, muliakan guru. Insya Allah kalian dapat doa mustajab dari guru-guru kita, insya Allah. Yang penting belajar. Kami dulu tak tahu mau jadi apa, tapi sekarang alhamdulillah diberikan Allah kemuliaan. Kenapa? Karena kami tak pernah melawan guru-guru kami. Kami ikut saja. Samihna wa ata'na. Nah, itulah kaji yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika. Tenang dulu, jangan bubar dulu. Majelis pengajian ada yang lebih penting daripada pengajian. Apa itu? Mengharapkan barokah turun akan dibacakan oleh Tuan Guru Syekh kita. Maka dengar baik-baik, kita aminkan doa. La yajtami' mala'un. Sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah. Allah mengabulkan doa mereka. Aminkan doa Tuan Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bacaan doa oleh Tuan Guru Haji Salahuddin bin Sargawi, pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Kumbay. Pada beliau falyatafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأولادنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم اصلح أمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أمة محمد ومن شباب محمد ومن أنصار محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبدك الحجاج والغزاة والزوارين والمسافرين والمقيمين والمرابط في بطنك وبحرك من أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.